Assalamualaikum teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai hukum perusahaan. Langsung saja kita mulai. Ada yang tahu apa itu perkumpulan? Jadi, perkumpulan dapat juga disebut dengan persekutuan. Seperti persekutuan firma, persekutuan komanditer, koperasi, dan juga perseroan terbatas. Dan dalam perkumpulan itu dibagi menjadi dua. Ada yang berbadan hukum dan ada pula yang tidak berbadan hukum. Dalam suatu perkumpulan ada pun unsur-unsur perkumpulan, yakni adanya kepentingan bersama. Suatu dapat dikatakan perkumpulan apabila adanya kepentingan bersama di dalam suatu perkumpulan tersebut. Selanjutnya, ada yang dinamakan dengan kehendak bersama. Kehendak bersama ini bisa disebut dengan keinginan bersama, yaitu di antara orang-orang yang membentuk suatu perkumpulan. Selanjutnya, setiap perkumpulan harus ada yang namanya tujuan bersama. Apabila persekutuan ini bergerak di bidang bisnis, maka tujuannya untuk memperoleh laba atau keuntungan. Dan unsur yang terakhir yaitu adanya kerjasama. Dalam suatu perkumpulan harus ada kerjasama antara pihak-pihak di dalamnya. Nah, selanjutnya ada pun istilah perusahaan. Apa sih itu perusahaan? Jadi, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap usahanya yang bersifat tetap dan dilakukan secara terus-menerus, didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang bertujuan untuk memperoleh suatu laba atau keuntungan. Dan di dalam sebuah perusahaan, pasti ada orang yang menjalankan atau memimpin sebuah perusahaan. Nah, orang yang memimpin perusahaan itulah yang disebut sebagai seorang pengusaha. Dan kemudian ada lagi istilah yang dinamakan sebagai usaha. Jadi, usaha itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan seorang pengusaha untuk memperoleh suatu laba atau keuntungan. Nah, jadi bisa dibedakan ya teman-teman. Jadi, perusahaan itu adalah bentuk usahanya, kalau pengusaha adalah orang atau badan hukum atau persekutuan yang menjalankannya, dan kalau usaha adalah suatu kegiatannya. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya bentuk-bentuk perusahaan. Yang pertama ada perusahaan perseorangan. Ini bentuk usaha yang dimiliki individu sebagai pemilik modal. Nah, dikarenakan perusahaan ini milik perseorangan, maka segala untung dan rugi akan ditanggung dengan sendirinya. Selanjutnya ada persekutuan komanditer atau CV. Biasanya bentuk perusahaan ini dimiliki sedikitnya 2 orang sampai maksimal 5 orang. Perusahaan ini lebih mudah dikembangkan karena modal yang didapatkannya juga lebih besar. Selanjutnya ada yang namanya firma. Nah, firma ini memiliki batas maksimal lebih besar dari CV, yaitu bisa mencapai 10 orang untuk mengembangkannya. Dapat juga memakai nama bersama dan pertanggungjawabannya pribadi untuk semua. Selanjutnya ada juga yang namanya PT. Jadi PT ini adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan PT memiliki kegiatan dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, seperti yang dicantumkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dan PT sendiri yaitu ada 2 macam. Yang pertama ada yang namanya PT terbuka atau limited company. Dan yang kedua ada PT tertutup atau private company. Dan selanjutnya ada yang namanya organ PT. Yang pertama ada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Selain pendiri perseroan, pihak ketiga dapat menjadi pemegang saham.
Para pemegang saham tersebut adalah bagian dari RUPS. Pada pasal 1 angka 4, Undang-Undang PT menyatakan bahwa RUPS adalah organ PT yang mempunyai wewenang selain yang diberikan kepada direksi atau dewan komisaris. Dengan kata lain, RUPS merupakan organ tertinggi dalam PT. Yang kedua ada direksi. Menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang PT, direksi adalah organ PT yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas pengurusan PT. Kepengurusan tersebut harus sesuai dengan kepentingan PT, sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Direksi juga dapat mewakili PT baik dalam maupun luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dan yang ketiga ada komisaris. Menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang PT, Dewan Komisaris adalah organ PT yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar PT. Selain itu, Dewan Komisaris bertugas memberi nasihat kepada direksi terkait kepengurusan PT. Tugas Dewan Komisaris tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang PT dan anggaran dasar PT. Dan perlu kita ketahui bahwa setiap orang yang menjalankan sebuah perusahaan itu wajib memenuhi kewajibannya yang sudah diatur di dalam undang-undang. Nah, di sini ada dua kewajiban bagi orang yang menjalankan usaha. Yang pertama adalah wajib membuat dokumen perusahaan. Nah, jadi orang yang menjalankan perusahaan itu wajib membuat dokumen. Bahkan di sini sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Nah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 ini menggantikan pasal 6 ayat 1 KUHD. Nah, yang dimaksud dokumen perusahaan itu sendiri sebenarnya tidak hanya yang berbentuk tertulis saja, tetapi untuk dokumen yang dalam bentuk rekaman, video, nah itu juga termasuk dalam dokumen perusahaan. Dan kewajiban yang kedua yaitu mendaftarkan perusahaannya. Nah, pendaftaran perusahaan itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Perlu diingat ya teman-teman, membuat dokumen perusahaan itu ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997. Sementara kewajiban untuk mendaftarkan perusahaan itu ada di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982. Jadi, itu adalah kewajiban yang kedua yang harus dilakukan oleh orang yang menjalankan perusahaan. Nah, di sini tadi kan dikatakan kewajiban perusahaan yang diwajibkan dari daftar perusahaan. Adapun dua jenis perusahaan yang dikecualikan dari daftar perusahaan. Yang pertama, setiap perusahaan negara yang berbentuk perjan atau perusahaan jawatan. Dan yang kedua, setiap perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya, serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan. Selanjutnya, adapun bentuk penggabungan atau pengalihan perusahaan. Yang pertama ada merger. Menurut Bapak Zaki Barituan, merger adalah suatu proses pengambil alihan saham yang dilakukan sebuah perusahaan terhadap perusahaan lain, yang mana perusahaan yang diambil alih itu tidak lagi menjadi perusahaan yang berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari perusahaan yang sudah mengambil alih. Selain merger, bentuk penggabungan lainnya adalah konsolidasi. Pengertian konsolidasi tidak jauh berbeda dengan pengertian merger. Jadi, menurut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1999, konsolidasi adalah penggabungan dari dua buah perusahaan atau lebih dengan cara mendirikan perusahaan baru dan membubarkan perusahaan lama tanpa melikuidasinya terlebih dahulu. Dan bentuk pengalihan atau penggabungan yang terakhir adalah akuisisi. Pengertian akuisisi sama dengan bentuk penggabungan dengan merger atau konsolidasi. Jadi, akuisisi adalah pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau oleh kelompok investor. Akuisisi sering digunakan untuk menjaga
ketersediaan bahan baku atau jaminan produk yang akan diserap oleh pasar. Sekian dulu video materi kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. See you on the next video.